Hai Besti, apa kabar? Buat kalian yang baru pertama kali lihat video ini, aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe di bawah, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan ketika aku upload video baru. Nah, jadi di video hari ini aku akan share lagi resep gampang, simple, mudah yang bisa kalian ikutin dan cocok juga buat ide jualan kalian. Jadi hari ini aku akan bikin cilok bumbu kacang ya, Besti. Em, di resep ini udah banyak sekali yang nyobain dan approve, katanya rasanya enak dan mirip banget sama cilok yang dijual sama abang-abang yang di sekolah gitu loh. Nah, jadi step by stepnya akan aku jelaskan. Resep selengkapnya kalian bisa cek di description box di bawah, aku tulis lengkap nanti ya. Jadi kalian ikutin step by stepnya dan aku jamin akan berhasil karena ini gampang banget bikinnya, Besi. Oke, step yang pertama tadi ada kita masukkan sebanyak 6 gelas air putih matang atau setara dengan 1000 ml. Aku pakai gelas biar kalian yang nggak punya gelas takar bisa gampang ngikutinnya ya, Besti. Lalu kita tambahkan juga bawang putih yang sudah dihaluskan. Aku pakai sekitar 5 atau 6 siung bawang putih. Banyak dan sedikitnya disesuaikan dengan selera ya, Besti. Lalu aku tambahkan juga sama daun bawang. Dan tidak lupa kita masukkan yang pertama adalah tepung terigu dulu. Nah, semua bahan ini kita campur sambil kalian jangan lupa buat kasih seasoning ya, Besti. Jangan terlalu over karena nanti adonan ciloknya akan jadi asin. Sebelum apinya kita nyalakan, terlebih dahulu kita aduk rata semua bahan-bahan ini. Kenapa harus diaduk rata dulu? Karena kalau kita aduk sambil kita panasin, nanti jadinya menggumpal dan nggak tercampur rata gitu, Besti. Nah, sesuai yang ada di video, kita masak sampai mengental seperti ini dan makin lama kalian akan semakin berat ngaduknya. Jadi pastikan kalian pakai alat yang kuat buat mengaduk ya. Setelah selesai, kita tambahkan juga bawang goreng lebih banyak, lebih enak menurut aku. Jadi kalian nggak usah takut. Lalu kita aduk rata dan step berikutnya adalah selagi masih panas seperti ini, kalian masukkan tepung tapioka atau tepung aci. Perbandingannya adalah 1:1. Jika kita pakai 500 gram tepung terigu, maka kita akan pakai juga 500 gram tepung tapioka. Nah, caranya kalian jangan langsung masukkan semuanya, jadi secara bertahap dan diaduk saat masih panas-panasnya. Jadi ini kalian bisa pakai bantuan spatula atau apa itu ya, aku pakainya alat yang buat ngaduk nasi. Kalian aduk dulu sampai merata, baru setelah agak dingin bisa kalian aduk pakai tangan ya, Besti. Nah, ini aku buat nyetak ciloknya, bisa kalian timbang atau kalian kira-kira, karena ini aku mau buat pasar jajan, jadi biar semuanya seragam bulatnya, ini aku pakai sendok takar. Jadi untuk besar kecilnya cilok bisa kalian sesuaikan dengan harga jual di setiap daerah kalian. Nah, aku mau ngasih tahu untuk adonan cilok ini memang teksturnya akan lengket, Besti. Jadi kalian jangan kaget karena dia nggak bisa kali seperti kita bikin cookies. Yang penting adonannya udah bisa kita bentuk, itu tandanya udah berhasil ya. Jangan terlalu ditambahkan banyak tepung, nanti jadinya keras atau alot. Nah, caranya biar enggak lengket di tangan gimana? Kalian bisa balurkan dengan minyak goreng di tangan kalian dan di sendok takarnya tersebut agar tidak menempel. Selanjutnya, setelah selesai kita bulatkan, ini aku mau rebus ciloknya dengan ditambahkan minyak goreng di
air rebusan tersebut agar tidak saling menempel. Nah, tandanya ciloknya mateng gimana? Jadi cilok ini kan awalnya tuh terendam ya. Jadi kalau mereka udah mateng, mereka akan naik ke atas sama seperti adonan bakso. Nah, begitu penampakannya kalau sudah matang. Dan langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Dan jangan lupa juga di tempat tirisan wadahnya cilok itu kita tambahkan minyak goreng lagi agar nggak menempel, dan fungsinya juga buat ciloknya ini nggak alot walaupun nanti kita makan dingin-dingin. For your information, aku bikin cilok ini 1 hari sebelum hari pasar jajan di tempat aku. Dan setelah aku dinginkan, lalu aku masukkan ke plastik, lalu aku masukkan ke kulkas biasa ya, Besti, di bawah itu, bukan yang di buat bikin es batu. Jadi dia bisa banget kalian bikin banyak nih kalau kalian jualan, terus kalian simpen aja. Lalu ketika kalian mau buat jualan bisa kalian angetin atau kukus sebentar, itu udah enak banget dan nggak merubah rasa sama sekali. Selanjutnya kita akan bikin sambal kacangnya nih, Besti. Nah, step pertama itu aku nggak record untuk sangrai si kacang tanah. Aku pakai sebanyak 250 gram kacang tanah. Aku sangrai. Kenapa aku sangrai? Agar tidak terlalu banyak minyaknya nanti di akhir. Kalau mau kalian goreng juga bisa sih sebenarnya, tapi nanti akan terlalu banyak minyak. Jadi aku sarankan untuk kalian sangrai aja. Terus berikutnya ini aku mau kasih satu rahasia abang-abang cilok di sekolahan. Itu mereka kenapa kuahnya bisa kental, itu mereka pakai kentang, Besti. Jadi kentang di sini kalian nggak boleh skip ya. Oke, step yang pertama, kalian harus tumis dulu bumbu halusnya, yaitu yang terdiri dari 5 buah siung bawang putih, 17 buah cabai keriting, dan 10 buah cabai pedas. Itu kita tumis sampai dia mengeluarkan minyak atau sampai matang. Lalu selanjutnya kita akan masukkan kacang yang sudah kita haluskan, diaduk bersama dengan bumbu cabai tersebut. Lalu kita akan masukkan juga untuk kentang yang sudah kita haluskan. Dan step berikutnya kita tambahkan air. Lalu untuk bumbunya ini aku ada saus sambal. Kalian masukkan sesuai selera aja, karena ini aku nggak ada takaran pasti, karena kalian harus icip ya untuk sambal kacangnya ini. Setelah ada saus sambal, ini aku juga masukkan kecap. Kecap juga kita sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Lalu ada juga gula merah dan seasoning yang lain seperti garam, penyedap, lada. Aku pakai lada 1 bungkus. Pokoknya kalian icip-icip aja dan temukan rasa yang kalian suka, oke? Okay?
Nah, setelah matang dan mengental seperti ini, itu tandanya saus sambal kacang kita sudah jadi ya Besti, dan ini siap untuk kita hidangkan. Nah, jadi seperti itu resep cilok bumbu kacang. Semoga resep ini bisa membantu, menginspirasi dan bermanfaat untuk kalian. Ini aku tunjukkan ya, aku kebagian ada beberapa piece. Jadi ini teksturnya sangat kenyal, gemoy, nggak alot sama sekali walaupun kita bikin 1 hari sebelumnya. Jadi ini tadi udah aku kukus bentar ya Besti, dan kalian bisa lihat ini nggak ada perlawanan sama sekali ketika dipotong. Nah, udah sepertinya videonya udah mau selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe di bawah dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram aku @paramitaparas. Dan sampai jumpa di video dan resep-resep selanjutnya. Bye Besti. Oh ya, di akhir akan ada video sedikit waktu aku jualan di pasar jajan. Di tempat kalian ada nggak sih pasar jajan? Komen di bawah ya. Sampai jumpa, bye.